Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel Sahabat Servis. Mudah-mudahan para subscriber dan para penonton yang menonton channel Sahabat Servis ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini Sahabat Servis akan mereview bengkel jurusan teknik elektronika di sebuah SMK di daerah Kota Bekasi. Nah, sekolah ini bernama Sekolah SMK Taruna Bangsa yang alamatnya berada di Jalan Lingkar Utara, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara. Bengkel yang saya akan review adalah bengkel jurusan elektronika, di mana dikenal masyarakat lulusan dari SMK Taruna Bangsa ini sangat berkualitas, karena terbukti lulusan SMK Taruna Bangsa ketika melamar pekerjaan sangat diterima oleh dunia industri. Jadi banyak yang diterima di dunia industri dengan mudah. Namun dari itu juga ada juga yang kuliah yang diterima di perguruan tinggi negeri yang terkenal dan perguruan tinggi swasta. Baik, kita akan coba meluncur. Bengkel elektronika mempunyai 3 ruang belajar praktek. Yang pertama, ini ruang kelas yang dijadikan ruang praktek. Nanti kita review isinya apa. Kita yang kedua dulu. Ada ini yang kedua. Ini adalah bengkel yang kedua. Bengkel yang kedua ini untuk masuknya saja harus menggunakan ID card. Jadi anak-anak tidak sembarangan masuk dan keluar dari bengkel ini. Nah, itu sudah terbuka. Nah, ini adalah bengkel yang kedua. Bengkel yang kedua ini adalah untuk pembelajaran yang berbasis komputer, yang berbasis pemrograman, di mana elektronika itu tidak hanya menyolder, membuat rangkaian elektronika, tapi juga mendesain rangkaian elektronika, mendesain layout untuk menjadikan PCB rangkaian elektronika, juga membuat program yang berbasis microcontroller. Ini yang mengarah kepada sistem robotika. Nah, ini bengkelnya, di mana ini ruangan penuh dengan komputer. Komputer. Ini tempat duduk anaknya satu orang satu. Ruangan ini juga memakai air conditioner atau AC, pendingin ruangan. Ada juga kipas. Ada kipas, tiap pojok ada kipas.
Nah, pembelajarannya pun diawasi dengan CCTV. Nah, di tiap pojok ada CCTV. Di sini kebetulan ada tiga CCTV. Pojok sebelah sana, pojok sini juga ada satu. Nah, ya. Jadi anak-anak nyaman belajar. Nah, ini komputernya untuk pembelajaran berbasis program untuk microcontroller yang mengarah pada robotik. Juga belajarnya menggunakan slide, jadi tidak memakai kapur tulis lagi. Nah, ya kalau dalam kondisi mati lampu ada papan tulis, ya. Nah, kemudian jurusan elektronika juga tidak hanya belajar program, tidak hanya nyolder, tapi diberi juga ilmu tambahan, yaitu belajar menginstalasi listrik. Karena seorang elektronika rasanya kurang lengkap kalau dia tidak mempunyai ilmu bagaimana cara menginstalasi listriknya. Nah, ini ya contoh alat praktek jurusan teknik elektronika audio video dilengkapi dengan ilmu menginstalasi. Ya, ada ilmu instalasi. Karena seorang elektronik untuk pekerjaan bisa fleksibel, bisa di mall, bisa di hotel, bisa di pabrik, ya. Jadi lebih luas cakupan bidang pekerjaannya untuk jurusan teknik audio video ini. Nah, ini adalah loker-loker untuk penyimpanan ya tas-tas anak. Jadi anak lebih nyaman tas-tasnya disimpan dalam loker ini. Nah, ini di bawah juga nih ada tempat peralatan. Ya, kebetulan dikunci, nanti kita coba buka. Nah, itu di pojok adalah untuk praktek, ya, praktek sound system, setting sound. Ya, di banyak. Nah, itu di ruangan, setiap ruangan ada. Jadi kalau satu digabung, ini karena tempatnya saja itu ada 1, 2, 3 adalah speaker untuk setting sound sistem. Nah, ini juga barangkali jurusan elektronik juga bisa bikin usaha sampingan rental sound system, ya, dimana dia bisa membuat sendiri, bisa merancang sendiri, bisa juga untuk memasarkannya sendiri, ya, bisa untuk rental sound, jadi teknisi sound system untuk acara-acara hiburan di masyarakat. Jadi untuk jurusan elektronika bisa di pabrik, juga bisa berwirausaha. Ya, modal solder, ya modal apometer, modal alatnya tidak terlalu mahal. Nah, ini ruangan komputer, ya. Ruangannya segini menggunakan AC pendingin, ya. Nanti kita ke ruang sebelah lebih lengkap lagi peralatannya. Nah, ini kebetulan untuk saat ini dipakai untuk bengkel software, ya. Walaupun praktek nggak terlalu banyak nyolder di sini. Nah, ini ada alat namanya plotter. Ini adalah alat yang dihubungkan nanti dengan program, dengan komputer untuk sebagai print. Ini nanti dikasih PCB, dia akan membuat gambar sendiri sesuai dengan program yang ada di komputer. Jadi kita bikin program dulu, bikin layout PCB, kemudian alat ini akan menggoreskan ininya sehingga akan terbentuk PCB yang sudah jadi. Ya, jadi ini lebih canggih lagi. Nah, ini untuk pembelajarannya menggunakan mikrofon, nanti tinggal dicolokkan di situ mikrofon, ya. Kita bicara dan bisa didengar di speaker. Ya, itu speaker ada 2, pojok sana dan pojok sini. Jadi suara
instruktur yang mengajar akan terdengar jelas oleh anak-anak di sini ya. Nah, kemudian ini adalah peralatan-peralatan yang berbasis microcontroller. Ini Arduino ya yang dipakai nih. Nah, ini adalah alat praktek anak-anak, jadi nanti dihubungkan dengan komputer untuk bikin program-program ini ya. Ini untuk menjalankan lampu-lampu LED ya, ini untuk simulasinya dengan menggunakan lampu LED indikatornya. Nah, ini juga menggunakan protobot untuk merakit lampu-lampunya itu ya. Oke, kita beralih ke bengkel sebelahnya lagi. Nah, ini juga kita sediakan alat untuk pemadam kebakaran ya, dimana kalau terjadi suatu trouble atau suatu musibah atau suatu masalah tentang kebakaran, maka ada alat AVAR ya, pemadam kebakaran berupa serbuk. Jadi kalau tarik dia akan mengeluarkan serbuk untuk mematikan api yang menyala. Nah, ini juga dilengkapi dengan tata tertib ya, setiap ruangan ada tata tertib ketika masuk bengkel ini. Baik, kita melanjut ke bengkel yang sebelum masuk ke bengkel yang satunya. Di luar sudah terpasang alat pemadam kebakaran ya, jadi di dalam ada, di luar ada. Nah, ini masuk, pintu masuk ruang bengkel yang ketiga yang akan kita review. Nah, ini juga sebetulnya ada alat untuk masuk pakai ID card. Ini lagi proses perbaikan karena kemarin ada masalah, sedang diperbaiki. Nah, ini di dalam juga ada AVAR, alat pemadam kebakaran. Sini juga ada tata tertib masuk ruangan. Di sini juga dilengkapi dengan CCTV sama seperti ruangan sebelah sana. Ya, CCTV, ada sound. CCTV ya, ada di 4 penjuru. Nah, ini adalah bengkel yang ketiga. Bengkel yang ketiga ini biasa dipakai praktek untuk kelas 12, tapi kelas 11 juga ada. Ya, di sini untuk kelas 12 ini meja-mejanya. Sebelum kita mereview hal ini, adalah tempat belajarnya anak-anak ya. Nah, tempat belajarnya juga pembelajarannya menggunakan sistem, ada proyektor ya, slide proyektor itunya, papannya ada papan tulis juga cadangan. Ruangan ini juga dilengkapi dengan kipas angin ya, karena ruangan ini cukup adem ya, jadi tidak menggunakan AC ya, karena jendela-jendela juga bisa dibuka ya, itu untuk ventilasinya lancar. Oke, ini adalah ruangannya. Nah, untuk peralatan-peralatannya, nah ini ada sistem audio mobil. Nah, ini sistem audio mobil untuk praktek siswa, di mana siswa itu bisa menginstalasi audio mobil. Jadi ini adalah sebagai simulasinya ya, bisa merakit audio mobil. Nah, ini audionya lengkap, jadi siswa dirancang bisa menginstalasi ini dengan benar nantinya di mobil ya. Jadi lulusan dari sini siswa juga bisa untuk terjun di dunia otomotif, tapi bagian instalasi audio mobil ya. Nah, ini atasnya ada 3 macam ya. Ini untuk audionya
tanpa video ya. Ini dua ini masih yang lama, ini tipe lama, tapi nggak apa-apa ya, bisa. Ini adalah sebagai simulasi aja. Kemudian ini adalah sistem sudah menggunakan video ya, menggunakan video, ada videonya, jadi bisa memutar CD bergambar ya, ada videonya, jadi bisa. Kalau ini hanya suara ya. Nah, jadi ini ada, bisa juga nih LCD-nya untuk ini ya. Nah, ini ada amplifiernya, di bawah ada amplifier. Nah, ini adalah amplifier untuk subwoofer yang sebelah sini ya, yang 10 box yang besar. Ini speaker subwoofernya ada 2 di bawah. Kemudian untuk yang ini adalah speaker untuk yang kanan kiri nih, yang kecil-kecil ini ya. Nah, ini ya, ada 4 speaker. Nah, ini ya. Nah, jadi ini audio mobil. Nah, ini untuk di depan, pintu depan ya, pintu depan kanan kiri. Kemudian ini untuk yang kecil di belakang. Nah, ini subwoofer ya, biasanya ditaruh di paling belakang banget, mengarah ke depan. Nah, tweeter biasanya juga dipasang kanan kiri depan. Nah, ini suaranya luar biasa ya, mobil bisa goyang. Jadi dengan ini biasa dipraktekkan di kelas 11 ya. Jadi siswa bisa praktek audio mobil ini di kelas 11. Oke, selanjutnya untuk peralatan-peralatan ya, untuk ini juga siswa kelas 12 ini adalah TV-TV buat praktek ya, siswa-siswa kelas 12 untuk troubleshooting, belajar memperbaiki televisi, baik TV tabung ataupun TV LED ataupun LCD ya. Nah, ini TV LED juga ada ya. Jadi TV-nya kita banyak, cuma nggak ditampilkan di sini, itu masih dalam kardus ya. Kemudian nanti di sebelah sana juga kita tunjukkan TV untuk praktek ya, untuk praktek kelas 12. Nah, ini adalah hasil-hasil anak merakit ya, kelas 12 ya. Ini hasilnya, contoh hasil rakitan. Ini adalah amplifier yang dilengkapi dengan speaker protector ya. Ya udah, tinggal ini, kita tidak merakit pakai box besi atau box seng, ini pakai boxnya box akrilik ya, biar terlihat dan lebih mudah untuk menginstalasinya. Ini adalah hasil praktek anak ya. Jadi anak belajar merakit ini pada uji kompetensi ya. Jadi uji kompetensinya anak bisa merakit ini juga harus bisa memperbaiki televisi ya. Ini belajar televisi ya, untuk belajar troubleshooting, belajar memperbaiki semua kerusakan TV tabung dipelajari ya. Jadi ketika dia terjun lulus dari SMK Taruna Bangsa ini, siswa teknik audio video bisa memperbaiki televisi di rumah. Jadi bisa berwirausaha, menunggu kalau mau kerja di pabrik atau di industri, atau mau kerja di instansi lain, ataupun mau kuliah juga bisa melanjutkan sesuai dengan jurusannya untuk mempermantap ilmu dia. Nah, ini TV LED juga praktek untuk dibongkar pasang ya. Ini TV masih beroperasi, cuma ini memang kadang dipakai untuk display, kadang dipakai untuk bongkar pasang anak-anak, bahwa untuk dalamnya seperti apa sih ini ya, bagaimana sih cara memperbaiki TV LED ini. Nah, anak-anak jurusan audio video belajar yang seperti ini ya. Nah, itu untuk solder. Nah, ini solder yang terlihat adalah yang operasional ya. Solder sebetulnya banyak, cuma nggak ditampilkan di sini semua ya. Ini soldernya ya. Nah, ini juga ada amplifier ya, di sini juga ada amplifier buat praktek, ada mixer ya. Mixer, ada amplifiernya juga buat setting sound anak-anak ya. Jadi lulusan SMK Taruna Bangsa jurusan Teknik Audio Video, siswanya bisa setting sound system. Dia bisa bikin rental sound system, bisa membuat amplifier sendiri ya. Jadi bisa membuat
usaha rental kalau seandainya dia mau. Nah, ini ruangan tampak dari sini ya. Ini tempat belajarnya. Jadi menggunakan kaca, tidak menggunakan kayu langsung ya, biar lebih bersih. Dimana kita cinta kebersihan ya. Setiap habis praktek dibersihkan, disemprot dengan desinfektan untuk menjaga penularan virus ataupun bakteri. Nah, kemudian untuk alat yang lain, nah ini kita jurusan teknik audio video, ciri khasnya harus punya yang namanya osiloskop ya, harus punya osiloskop. Nah, kita punya osiloskop digital itu baru dua set ya. Nah, kemudian osiloskop yang analognya kita punya 11 ya. Jadi banyak sekali. Nanti kita lihat osiloskop kita banyak, tapi nanti di bagian peralatan sana ya, di ruang toolman. Ini osiloskop digital kita punya 2 set ya. Nah, ini ya ada 2 set. Ini AFG-nya, audio generatornya ya, ini audio generator. Ini adalah osiloskop digital. Kemudian ini adalah buat tambahan praktek audio mobil ya. Ini speakernya ya, ini tweeter, ini speaker woofer ya. Nah, ini masih baru, jadi kita sudah siap untuk praktek-praktek itu. Kemudian ini juga amplifiernya ya, masih baru. Nah, ini ya itunya, konektornya sambung kemana ya. Ini anak-anak belajar menyambungkan ke speaker ya. Oke ya, ini belajar menyambungkan ke inputnya ya sini. Kemudian ini adalah audio bagian video. Ini sudah Android, sistem Android ya. Jadi kalau dulu mah kit mobil, kalau ini sudah sistem Android, pemutar videonya ini ya sudah berbasis Android ya. Kita banyak nih untuk praktek anak-anak ini ya. Nah, ini di sini ada banyak, ada tuh ada 4 ya. Oke ya. Nah, kita ya. Mesin-mesin TV juga kita banyak, ada mesin TV ya. Oke. Nah, ini peralatan-peralatan. Nah, ini untuk peralatan instalasi, lampu-lampu. Nah, ini untuk perkabelan, ada kabel antena, kabel ini ya, untuk anak-anak praktek. Oke, untuk praktek menunjang praktek dasar. Nah, ini ya, kita menggunakan trainer digital. Nah, ini menggunakan trainer digital bikinan ya, bikinan Guru Taruna Bangsa ya. Ini ya, trainer digital yang kita buat sudah bisa lengkap praktek digital ya, sampai ke counter ya digital. Ini trainernya, ini namanya protobot ya. Ini adalah untuk output indikator lampu, ini adalah untuk input, indikator input, ini adalah untuk power supply yang variabel. Kemudian ini adalah power supply, ada 5 volt dan ada yang 12 volt. Ini untuk power on off. Ini adalah untuk display, sambungkan dengan ini ya, 7 segmen ya. Ini sangat banyak, jadi anak-anak bisa praktek satu orang satu ya, satu orang satu prakteknya. Kemudian ini ada juga TV ya, tambahan TV. Praktek kita banyak di televisi tabung juga untuk kelas 12. Nah, ini juga peralatan-peralatan digital. Sini sangat banyak ya. Di dalam sini ini isinya mesin-mesin TV yang bekas praktek ya, kan namanya praktek dari tahun ke tahun kita selalu ganti yang baru ya. Oke, nah ini ya. Jadi ini adalah tempat belajar yang ketiga ya. Oke, ini adalah tempat belajar yang ketiga ya, nyaman sekali. Mudah-mudahan
karena setiap lulusan dari jurusan teknik audio video ini mudah diterima kerja di dunia industri manapun ya. Itu adalah pengakuan daripada masyarakat. Oke, nanti kita menuju ke ruang yang ketiga. Oke, kita menuju bengkel yang satu lagi, yang tadi pertama kita lihat. Nah, ini adalah sebetulnya ruang kelas. Cuma karena kita butuh konsentrasi anak dalam belajar praktek, maka ruang ini dijadikan untuk ruang praktek. Nah, ini adalah ruang praktek untuk setting sound system, di mana para siswa di sini diajarkan bagaimana cara menggunakan mixer, mengatur mixer ya, yang banyak channelnya ya. Ini mixer yang banyak channel, 20 channel mixer merek Yamaha ya. Nah, ini belajar setting. Kemudian ini peralatannya. Ininya ya, di dalamnya ada amplifier. Nah, ini untuk perkabelannya ya, kabel untuk setting sound. Nah, ini adalah untuk praktek CCTV. Jadi siswa memasang CCTV di ini pakai tiang ya, tower. Nah, ini speakernya untuk setting sound, dibutuhkan speaker. Di dalamnya ini ada 3 speaker, yang besar 2, yang kecil 1 ya. Ada 2 set ya. Ini untuk latihan saja ya. Sebetulnya kalau dalam dalam kenyataannya di lapangan, speakernya harus banyak ya. Kalau untuk sound lapangan itu, terutama kalau hajat-hajat yang nanggap dangdut ya, yang menampilkan, yang membutuhkan, yang masanya banyak ya, perlu speaker yang banyak agar bisa dengar dari jarak yang jauh. Nah, ini untuk juga praktek belajar CCTV ya. Ini menggunakan TV 50 in untuk layar display CCTV. Ini adalah alatnya ya untuk CCTV. Ini ya, ini nanti masukkan ke ini konektor buat CCTV-nya ya. Nah, ini kabel-kabelnya, ini peralatannya ada di sini. Ini CCTV-nya ya, menggunakan HD kamera ya, infrared ada di dalamnya ya. Di dalam kameranya menggunakan infrared. Contoh kameranya ini, kamera juga steam dome ya, juga kamera. Ada 2 set ya. Ini adalah remote-nya, konektornya. Ini juga konektor buat CCTV ya. Ini konektornya, satu dayanya. Jadi siswa juga belajar membuat konektor seperti ini ya. Ya, bisa menginstalasi. Kalau nggak bisa masang konektor kan repot nanti ya, hasilnya tidak akan bagus. Jadi siswa juga belajar membuat konektor ini. Susah-susah gampang. Kalau orang yang nggak biasa ya susah, tapi kalau udah terbiasa dia terampil, karena butuh kecepatan juga ketika menginstalasi ya. Kita harus buat konektor. Ini juga kamera ya. Ini kamera kecil ya. Ininya ini adalah tadi DVR ya. Full HD DVR ya. Ini adalah untuk memproses kamera tadi ya.
sudah mempunyai resolusi yang cukup bagus, 1080 pixel ya. Ini ya. Ini hasilnya ya. Ini ya caranya. Jadi bisa dikontrol oleh internet, bisa dikontrol oleh HP Android. Ini perkabelannya, ini untuk CCTV kabelnya ya, khusus kabelnya juga ini ya, kabelnya khusus. Nah, ini ruangannya semuanya menggunakan proyektor ya. Nah, ini ya, ini ruangannya ya. Nah, itu jadi untuk belajar anak-anak di sini. Nah, ini TV gede ini juga kadang-kadang kalau ini lagi ini suka dipakai untuk praktek bongkar pasang ya, TV LED ya. Ya ini ya. Bagaimana sih anak-anak biar lihat yang gede sama yang kecil sama enggak ya? Itu nanti ya. Nah, ini peralatannya menggunakan ini tang potong ya, tang tajam. Obeng-obengnya ini cutter. Nah, ini menggunakan ini. Oke. Nah, ini adalah ruangan untuk khusus CCTV dan setting sound. Nanti kita coba nih bongkar amplifier ini. Ini isinya adalah macam-macam ya. Itu ya peralatan ya. Kita coba buka nih. Ya, ini bisa dibuka nih. Nah, tuh ya. Bisa dibuka. Kita coba yang sebelah sininya kita buka dari depan aja. Maaf. Ya. Nah, ini ya. Oke ya. Nah, ini peralatan-peralatannya ya. Nah, yang paling atas itu ada namanya equalizer ya, equalizer untuk mengatur nada-nada yang akan ditonjolkan. Nada rendah, nada menengah, nada tinggi ya. Ya, banyak sekali tuh ya. 31 band graphic equalizer. Yang kedua Super Pro. Nah, ini high precision crossover. Nah, ini ya. Jadi ini ada subwoofer, ada ini ya untuk mengatur nada-nada juga ya, outputnya biar kelihatan mantap. Kemudian yang paling bawah ini adalah power ampli ya. Power ampli masing-masing yang atas 1000, yang bawah adalah 3000 watt ya. Jadi ini biasa dipakai juga untuk manggung ya, untuk setting langsung di lapangan, dipakai langsung ya. Nah, ini ya, ini mixernya. Jadi ini udah standar ya, standar untuk anak-anak belajar. Nah, ini juga settingnya lumayan. Kalau nggak biasa ya, makanya anak belajar agar terbiasa dan agar bisa ya. Terus suatu saat anak-anak lulus dari sini, siapa tahu buka rental. Karena banyak lulusan SMK Taruna Bangsa yang kebetulan sambil menunggu kerja di rumahnya punya sampingan rental sound dan sukses ya, terutama pada saat bulan Agustus full disewa sebulan itu ya, lumayan ya. Ya kalau bulan-bulan biasa ya sebulan 8 kali, karena banyak yang hajat Sabtu Minggu ya 8 kali dalam sebulan juga udah luar biasa ya untuk nambah ini. Bahkan banyak acara-acara yang menggunakan sound ya, kita perlu beberapa set nih anak-anak. Jadi dari sekarang wawasannya tentang setting sound ya diberikan. Bagaimana sih setting sound itu, perlu berapa speaker nih kalau acaranya seperti ini ya, bagaimana cara nyetingnya, menempatkannya di mana ya. Nah, ini menggunakan ini juga regulator ya agar stabil tegangan AC-nya ya. Oke, ini adalah pembelajaran di ruang yang pertama tadi ya, baru saya review ini ya. Ini ya, sekali lagi di sini ruangan untuk praktek sound system dan CCTV. Ya.
Kita lanjut ke ruang toolman. Oke, kita menuju ruang toolman ya, sama ruang guru teknik elektronika. Nah, ini ruang untuk guru-guru ruang guru teknik elektronika. Di sini adalah ruang kepala program ya, tempat duduk kepala program. Beliau sedang keluar rapat. Ini adalah tempat duduk ibu dan bapak guru. Ya, ini tempatnya sangat-sangat sempit tapi alhamdulillah nyaman. Ini adalah operator untuk CCTV. Jadi CCTV yang ada di tiap bengkel dipusatkan di sini ya. Nah, ini untuk pantauannya ada di ruang sini. Ini ruangannya. Juga di sini ada peralatan-peralatan. Nah, ini ya ada laptop buat praktek, laptop cadangan buat praktek. Itu juga ada osiloskop digital ya. Digital. Ini ada peralatan-peralatan yang harus izin dulu untuk keluarnya ya, karena ini sangat mahal. Jadi harus didamping ketika anak menggunakan alat-alat ini, tidak boleh sembarangan anak menggunakan. Ini juga peralatan-peralatan tambahan ya, ini buku-buku, sumber belajar, ini pedoman kurikulum. Nah, ini adalah bahan untuk pewangi ruangan ya. Ini ya, penataan ini adalah piala-piala lomba liga di SMK. Nah ya, nih meja kaprok yang tadi. Oke, nah ini untuk uji sound ya, ini Pak Kaprok ya. Kemudian ini adalah peralatan-peralatan yang ketika dibutuhkan bisa diambil. Ini ada apometer digital sangat banyak ya. Ada protobot untuk praktek. Ada lampu buat indikator. Ada apometer analog buat cadangan ini ya. Yang ini banyak ya dipakai buat saat ujian, karena ini yang khusus, pemakaian khusus. Ada juga yang untuk pemakaian keseharian disiapkan. Jadi ini digital juga, jadi sangat banyak digital yang sering dipakai anak-anak. Nah, ini ada kita punya digital smart meter ya, tang ampere ya, untuk mengukur arus. Nah, itu ya, untuk mengukur arus. Juga untuk polarity checker speaker ya, ini peralatan untuk sound system. Kita juga punya catu daya atau inverter ya. Ini ada juga kamera ya. Kamera tadi yang dipakai praktik di ruang sana, di sini juga tersimpan, ada cadangannya ya. Kemudian ini juga ada untuk praktek antena ya, SWR meter ya. Ini untuk SWR meter juga ada, jadi kita praktek antena juga ada SWR meter. Kemudian ada untuk praktek televisi, generator pattern ya, load. Nah, ini ya, pattern generator untuk ngecek kerusakan TV tabung ya, ada di dalam sana ya. Ini ya, kita ini ada. Nah, ini tes playback. Nah, bagi seorang teknisi televisi tabung ya, ini sangat membantu sekali ketika ada kerusakan di bagian playback, bagian horizontal ya. Apakah playbacknya yang tidak bekerja ya, ini bisa dipakai. Ada namanya playback checker ya. Ini adalah isinya rangkaian horizontal ya. Rangkaian horizontal disambungkan dengan playback ya, seakan-akan difungsikan untuk mensuplai tabung ya. Nah, ini ada, ini alatnya di dalam ya.
Ini generator pattern. Ya, ini untuk ya menguji fokus tabung, ya warnanya, ya keseimbangan warna putih, ya ketebalan garis, ya ini. Nah, ini ya alatnya, namanya pattern generator. Sini kita punya 3. Jadi alat praktek anak, karena alat ini nggak perlu banyak sebetulnya ya, bisa gantian ngeceknya ya. Nah, ini ada playback checker, ada ini, ada SWR meter. Nah, ini untuk praktek-praktek. Nah, ini kita simpan lagi. Nah, itu ada remote-nya khusus ya. Nah, ini kita juga nanti kita pakai nih. Terus kemudian yang bawah, nah ini ada DVR ya, untuk digital video recorder ya, sama untuk kamera juga ya. Nah, ini jadi kita punya 2, 3 bahkan untuk praktek ini ya. Kemudian ada mikrofon ya, ada audio distributor ya, audio distributor. Kemudian ada crossover ya, ini buat anak praktek crossover, two way ya, tweeter dan woofer ya. Ini two way, yang ini adalah three way ya, 3 jalur ya, tweeter, middle dan subwoofer, ada 3 ya. Ya, ini macam-macamnya, ada yang 3. Oke, ini juga ada yang 3, ada 2. Nah, ya ada 3, ada 2 macam nih ya. Nah, ya kemudian ada yang lain ya, ini ya yang 2 juga nih, input, tweeter dan woofer aja, yang 2 kecil ya. Oke, nah ini ada rangkaian-rangkaian. Ini adalah hasil karya anak-anak ketika uji kompetensi ya, ini buat praktek anak-anak ya. Nah, ini hasil anak-anak merakit saat uji kompetensi seperti ini. Nah, ya, jadi ada amplifier, ada speaker protektornya ya, ada tune controlnya ya, ada preamp mic-nya juga. Jadi ini lengkap nih ya, jadi amplifier yang lengkap ya. Ini adalah hasil anak-anak praktek saat uji kompetensi. Jadi di sini disimpan sebagai ini ada MCB banyak sekali ya. Nah, oke, kemudian di dalam juga ada feedback locating system. Nah, ini untuk ngecek mic biar tidak feedback ya, sejauh mana kepekaannya ya. Kita simpan lagi nih ya, sebelum melanjutkan kita lagi. Nah, ini juga ada video berbasis Android ya. Nah, ini ada kamera buat praktek juga ya. Kemudian kita juga punya equalizer ya, equalizer. Nah, ini buat praktek anak-anak juga, tadi seperti yang ada di ruangan sebelah sana. Jadi kita punya beberapa set untuk praktek ya. Nah, ya equalizer ya, mereknya Black Spider ya. Ini kita simpan di sini untuk praktek juga. Yang atasnya adalah profesional mereknya ya. Oke, ini kita juga punya inverter ya. Ini inverter DC to AC, ada juga DC to DC, tapi 3 polaritas ya. DC to DC ada yang 3 polaritas outputnya yang dipakai. Nah, ini DC to DC 3 polaritas. Nah, ya, outputnya 42 volt. Nah, ini ya. Nah, kita ini untuk praktek anak-anak juga ya, untuk anak praktek. Ini ininya inverter kit. Nah, ini pakai praktek. Jadi kita siapin. Kemudian ini adalah untuk
display untuk praktek digital ya, praktek digital. Jadi kita juga siap. Nah ini macam-macam relay ya untuk praktek digital. Nah ini kita banyak inverter kit ya, inverter kit 12 to 32 ya, ada yang 12 ke 24 ya, ini 12 ke 24 ya, 12 ke 24. Oke. Nah ini juga apometer. Tuh apometer kita banyak, ada Sanwa ya, Sanwa kita ya. Kemudian ada counter frekuensi ini ya, alat counter frekuensi. Kemudian ini ada dummy load. Nah dummy load ini jarang ada sekolah yang punya dummy load gini ya. Nah karena kita dibutuhkan untuk setting sound, untuk ngetes power. Nah ini dayanya 1000 watt, harganya lumayan ya, harganya lumayan mendekati 1 juta ini ya, 8 ohm 1000 watt ya. Ini namanya dummy load untuk beban ngetes amplifier yang berdaya besar ya. Kalau ngetesnya langsung pakai speaker dikhawatirkan rusak speakernya, jebol, malah kita rugi. Kalau pakai ini tidak akan jebol ya, jadi mencegah. Oke, itu peralatan yang ada di sini ya. Nah, ini ada laptop yang jadul ya. Ini mah udah enggak, ini laptopnya ini untuk bahan ini aja pembelajaran, jadi tidak dipakai untuk kegiatan ini, hanya untuk pengetahuan karena udah sangat lemot sekali ya. Nah ini kemudian toolset buat ya praktek ini. Untuk praktek ini adalah sensor nah kita coba nih. Nah ini adalah untuk praktek ya, Arduino ya, berbasis microcontroller. Nah ini macam-macam sensor, ada ultrasonic ya, ultrasonic, ada motor ya. Ini semua sini lengkap. Nah tuh ya, sangat lengkap sekali di dalamnya. Ultrasonic, nah perkabelannya macam-macam sensor ya, ada banyak sensor untuk praktek digital dan mikrokontroler di sini ya. Di jurusan teknik elektronika ini siswa bisa praktek mendekati ke arah robotik juga. Jadi ketika lulus mau melanjutkan kuliah ke jurusan robotik atau informatika, dia tidak akan ketinggalan. Nah ini adalah display ya, LED, lampu LED. Nah ini bisa untuk yang kita tampilkan jam digital yang ada di masjid ya, atau kita mau bikin tulisan apa ini ya. Nah ini ininya ya, kita bisa merakit, tinggal nyatuin aja LED ini. Udah yang ini dua ya, ini dua, kemudian ini sudah ada 4 ya, jadi sudah disatukan LED-nya. Ini bisa mau sebesar apa kita tampilannya, bisa untuk running tag ya, untuk iklan-iklan yang ada di pinggir-pinggir jalan itu ya. Oke. Nah selanjutnya ke ruangan ini. Nah ini adalah komponen ya untuk praktek siswa jurusan elektronika ya, sangat banyak ya. Praktek di sini tidak akan kekurangan komponen ya, selalu anak-anak cukup untuk praktek.
mau punya ide rangkaian apa, mau merancang apa, kita sediakan di sini ya. Nah, ini lengkap seperti toko ya. Kita memang siapkan untuk agar anak itu betah untuk praktek. Nah, ini juga ada inverter. Oh, ini inverter, trafo untuk inverter 1300 volt ampere, jadi 1300 watt. Ini bisa ya, buka inverter ini kita ya, praktek inverter untuk anak-anak. Bagaimana cara merakit inverter DC to AC. Jadi ini dayanya 1300, bisa dipakai untuk di rumah. Jadi kalau lampu rumah kita mati, listrik kita mati, maka kita pakai inverter. Semua peralatan bisa berjalan normal kembali tanpa listrik PLN. Ya, tapi syaratnya ini tambahan ada aki ya, pakai aki yang besar juga. Ya, baterainya harus yang 24 volt, aki mobil ya, dan arusnya harus di atas 80 ampere ke atas, baru bisa tahan jamnya lebih banyak, bisa sampai tahan 12 jam kalau akinya besar ya. Oke, nah ini juga sebelah sini adalah komponen-komponen elektronika ya, sama untuk anak-anak praktek ya. Ini ya anak nah ini komponen anak-anak praktek. Nah, ini ada komponen-komponen ya, ada dioda, ada resistor, ada kapasitor ya, ada ini resistor clean ya. Nah ini ya. Nah ini kemudian juga ada alat-alat kemarin bekas praktek anak nih. Ini ada booster ya, booster sudah dengan pembaginya ya, dengan splitter ya. Ini booster plus splitter 3, jadi antenanya 1 bisa dipakai untuk TV 3 dengan sangat bagus. Ini namanya booster antena plus splitter. Nah kalau ini adalah splitternya saja nih, alat untuk membagi sinyal. Jadi input yang berasal dari booster masuk ke in, nah maka dibagi-bagi, ini dibagi 8 ya, ini dibagi 8 channel untuk 8 TV. Kalau ini untuk 6 TV, satu booster bisa dipakai untuk 6 TV ya. Itu alat-alatnya ya. Ini komponennya ya, komponennya. Oke, ini komponen elektronika. Ini juga didus adalah peralatan komponen-komponen yang tersembunyi yang tidak bisa dibongkar sekarang. Kemudian ini juga adalah bahan-bahan untuk praktek ya. Ada sarung tangan, ada transistor ya, transistor jengkol ya, komponen-komponen. Nah ya, ini juga ada masker ya. Nah ya, lengkap masker, ada magnifying glass ya, kaca pembesar, ada kacamata. Oke ya, banyak komponen-komponen. Ada akrilik ya untuk mewarnai apalah yang bisa dibuat untuk kreativitas anak. Oke, ada speaker kecil, ada lampu-lampu indikator, ada aki buat praktek ya. Ini ada glue gun ya, tuh di ini. Oke, kita lanjut ke lemari yang nah ini perkabelan nih ya, perkabelan kita lihat di sini ya. Itu ada mixer juga ya dalam proses perbaikan. Sini ada baterai untuk pengganti kalau apometer habis baterainya bisa diganti. Ada car multimedia system ya, ini berbasis Android ya, TV mobil Android. Ini juga osiloskop banyak ya. Ini ada 7 segmen ya, PCB,
kabel-kabel probe ada di sini ya penempatannya ya. Oke, itu peralatan-peralatan. Nah, ini lampu-lampu yang biasa dipakai untuk bikin huruf-huruf itu ya, bisa dirakit di sini anak-anak. Jadi praktek lengkap. Ini mata solder, pemanas solder. Kalau solder rusak bisa ganti ya sebagai cadangan ya, karena di solder kan dipakai anak banyak, pakai terus maka lama rusak, pemanasnya kebakar, maka bisa diganti langsung ya. Nah, ini juga alat program ya untuk pemrograman ya, ini pakai programan. Ini untuk rakit TV ini ya, puritas, magnet puritas buat tabung TV. Oke, yang ini ya. Nah, ini komponen-komponen sensor untuk praktik digital. Nah, ini 37 sensor kit. Nah, berarti ini ada 2 set nih. Jadi sensor semua ada di sini, ada 30 sensor ya. Sangat banyak sekali sensornya. Ini komponen-komponennya ya. Ini untuk anak-anak praktek juga ya. Semua. Oke, melangkah ke sini, isinya adalah osiloskop. Ya, ini kita punya osiloskop model begini ada 10 ya. Ini baru kelihatan 2. Di sono disimpan separuh. Ya, ini yang buat operasional saja. Dipakai biar gampang, ada di sana di bawah meja ya, masih dikunci. Ini osiloskop 2 yang buat operasional biar mudah ngambilnya anak-anak ya. Itu trapo-trapo buat anak-anak praktek ngerakit amplifier. Dan juga speaker besar buat anak-anak praktek. Kemudian di sini, nah ini adalah perkomponenan juga. Ini ada audio generator ya, audio generator, ada heatsink, itu ada solder uap. Di bawah adalah solder uap ya, solder uap. Oke ya, jadi peralatan kita lengkap. Nah, ini juga ada ya, ini solder uap juga. Ini apometer ya, apometer buat praktek anak-anak ya. Ini buat praktek nih ya. Ini buat operasional, mereknya Mazda ya, mereknya Mazda. Oke ya, mereknya Mazda, banyak sekali. Jadi anak-anak bisa satu orang satu untuk praktek apometer ini ya, apometernya. Nah, ini perkabelan, kemudian setrika ya buat pembuatan proses PCB. Kalau dulu pakai setrikaan ya untuk ininya. Nah, ini peralatan udah amplas dan lain sebagainya. Kemudian satu lemari lagi, ini adalah untuk nah ini mas, semua per kakas ya, per kakas. Gunting, cutter, tang potong ya, tang potong kecil, tang penjepit juga ada ya. Ini tang potong banyak sekali tuh ya, tang potong yang kecil ini untuk motong-motong kaki komponen. Nah, ini juga perkakas tambahannya, di bawahnya ada perkakas yang lebih besar. Nah, ini untuk motong-motong kabel yang lebih besar juga. Ini ada bor ya, bor, ada sedotan timah, ada ini peralatan-peralatan perkakas. Kemudian ada tang kupas kabel, ada skrup, ada bor ya, bor tangan ya. Ada bor tangan ya, bor tangan yang siap ini ya. Nah, ini ada skrup, ada staples ya. Nah, ini peralatan-peralatan ini. Nah, untuk perkabelan yang untuk operasional lebih mudah ya. Oke, ini probe osiloskop ya, untuk praktek anak-anak menggunakan osiloskop. Probe-nya tinggal ambil ya itu. Nah, ini adalah meja untuk perbaikan toolman ya di sini, atau asisten instruktur dalam memperbaiki kalau ada peralatan-peralatan yang rusak ya. Ini untuk ceknya pakai speaker di bawah, simpannya ini
Nah, ini juga amplifier buat praktek ya, ini. Oke ya. Nah, itu perkabelan, kabel power di bawah. Kabel power ya. Ada LED monitor ya, untuk monitor untuk komputer. Ada speaker ACR ya yang masih baru, belum terpasang. Nah, jadi peralatan. Nah, oke, itulah peralatan yang dipunyai oleh jurusan teknik audio video. Sudah siap pakai, siap untuk praktek anak-anak sampai bisa. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat yang menonton, menambah wawasan, juga untuk menambah minat masuk ke sekolah SMK Taruna Bangsa. Barangkali punya tetangga ya, sanak saudara yang sekarang kelas 3 SMP atau S3 Sanawiyah yang akan masuk ke SMK. Ya, ini karena peluang untuk kerja dari jurusan elektronika itu sangat luas ya. Bisa di pabrikan, di dunia industri ya, bisa di perhotelan, bisa di mal-mal ya, bisa juga berwirausaha di rumah, bisa juga melanjutkan kuliah. Nah, karena di sini sudah dibekali dengan berbagai macam ilmu dasar agar ketika siswa lulus dari sini sudah siap pakai baik di masyarakat ataupun di industri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.